Sama-sama angkat pujian ini, katakan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Amin. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekali lagi katakan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Amin, amin. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Dengan iman percayamu katakan. Aku percaya. Amin. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Lebih lagi sungguh-sungguh angkat pujian ini, katakan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Ya jemaat Tuhan, katakan aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Amin, amin. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Dengan iman percayamu katakan aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Amin, amin. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Biar jemaat Tuhan angkat pujian ini. Lebih lagi katakan. Aku ada Yesus. Yesus beserta dengan Bapak Ibu. Amin. Sekalipun kami tidak gentar sebab Yesus ada di sisi kita. Sekali lagi dari awal, dengan iman percaya katakan. Aku dalam lembah gelap, ku tak takut. Yesus beserta jemaat Rupe. Sekalipun badai, ada Yesus. Kami percaya Yesus, berkat-Mu, yes, melimpah Yesus Tuhan. Kebajikan selalu
lagi jemaat Tuhan saja yang angkat pujian ini. Katakan, sekalipun aku Yesus beserta Bapak Ibu, sekalipun badai. Yes, ada Yesus. Dengan iman percaya katakan, ya kami percaya Yesus berkat. Yes, kebajikan, kemurahan. Pujian ini lebih kuat lagi, katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku, kebenci keselamatan. Lebih lagi katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kemurahan selalu mengikutiku, kebenci sembah Kau Tuhan. Mari jemaat angkat kedua tanganmu dengan iman percaya, katakan, aku percaya berkat-Mu Yesus atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Sekali lagi katakan, aku percaya. Sungguh kami percaya Yesus. Berkat-Mu atasku terjadi. Amin, amin. Bisa lebih keras, lebih baik dari ini Bapak Ibu. Sungguh kami percaya Yesus. Shikaralabayaralaba syeralabayar. Sekali lagi Bapak Ibu, dengan iman percayamu katakan, amin. Kami percaya Yesus, berkat-Mu atas kami Tuhan berlimpah-limpah. Amin. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah. Katakan, ku puji, ku sembah Kau Yesus. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Shikaralabayaralaba. Yes. Lebih lagi jemaat Tuhan, sembah Yesus. Sembah Yesus. Kami
sembah Yesus, kami puji Yesus. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu atas hidup kami selalu berlimpah-limpah Tuhan. Kemurahan, kebajikan mengikuti sepanjang kehidupan kami. Sungguh kami percaya akan Engkau Yesus. Mari jemaat mendengarkan suara-Mu. Lebih kuat lagi sembah Yesus. Sembah Yesus. Haleluya. Shikara laba ya la la la, shikara la 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 la. Oh la 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 se. Kami sembah Yesus. Shikara la 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 la. Yesus, Yesus. Sungguh kami percaya Yesus. Kami percaya kuasa-Mu. Kami percaya mujizat-Mu. Kami percaya kekuatan-Mu. Yesus. Yesus. Shikara la 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 la. Yes. Terus menyembah Yesus. Kami sujud Tuhan. Kami tersungkur menyembah-Mu Tuhan. Yes Lord. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya. Yesus. Kami sembah Yesus. Kami Yesusku Tuhanku, Rajaku yang hebat, kemuliaan kejayaan milik-Mu Tuhan. Kau dahsyat luar biasa Yesus. Haleluya, haleluya. Oh ralabashika, oh ralabashika, shikara labaya ralabashika. Oh ralabashya. Terus dalam hadirat Yesus, nikmati Yesus. Lebih lagi, lebih kuat lagi sembah Yesus. Wow. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Kau layak Tuhan, Kau layak Yesus. Kau kudus Tuhan. Kami sanjung Kau Tuhan. Yesus. Puaskan kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Puaskan roh kami. Kami percaya Engkau hadir. Engkau sanggup menolong hidup kami. Engkau sanggup memulihkan keadaan kami Yesus. Yes. Terus menikmati Yesus. Oh ralabashika, oh ralabashya, Yesus, Yesus, Yesus.
Terima mujizat Tuhan, terima berkat Tuhan, terima pertolongan Tuhan, terima kuasa Tuhan, terima kekuatan Tuhan, terima kesembuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kuasa-Mu terjadi Tuhan, kuasa terjadi. Terima jemaat Ruben, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Yesus, Bapa Yahweh, Bapa Yahweh, kuduslah Engkau, sucilah Engkau. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Yesus. Engkau sungguh ajaib Yesus. Haleluya Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Jemaat saja katakan, ajaib Kau Tuhan. Ya Yesus, ya Ralalama Shigididididi. Amen. Ya Tuhan. Sekali lagi jemaat katakan dengan sungguh-sungguh, ajaib Kau Tuhan. Berikan suara yang terbaik buat Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, ya Yesus.
Selamanya Engkau besar. Yes. Dengan iman Engkau katakan di hadapan Tuhan, Yesus, Yesusku besar Tuhanku. Besar, Yesus. Tuhanku, nyanyikan besar Tuhanku, namanya besar dan ajaib Yesus. Yesusku. Seperti Yesus. Tiada seperti Engkau, Engkau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, Tiada seperti Yesus. tiada seperti Yesus. Mari jemaat Tuhan katakan dengan kuat, katakan. Yes. Amin Tuhan. Tiada seperti Yesus Bapak Ibu. Ya. Tiada seperti Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu, bisa lebih keras, lebih baik katakan. Bisa angkat kedua tanganmu Bapak Ibu. Tanda kita menghargai Yesus. Angkat tanganmu tinggi-tinggi buat Yesus. Ya. Yes Lord, tiada seperti Engkau. Saya jemput jemaat kita sama-sama bangkit berdiri. Lebih kuat lagi katakan.
besar, ajaib. Tiada seperti Engkau Yesus. Tiada seperti Engkau, sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, amin. Tiada seperti Engkau. Lebih meriah lagi buat Yesus. Lebih dahsyat lagi katakan. Engkau besar, perbuatanmu ajaib. Engkau Yesus. Tiada seperti Yesus. Tiada seperti Engkau, sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, Tiada seperti Engkau Yesus. tiada seperti Engkau. Lebih lagi. Sebab Engkau besar, Amin. perbuatanmu ajaib. Yes Lord Jesus. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, Amin, amin. tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Yesus. tiada seperti Yesus. Mari sekali lagi berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita. Kebesaran-Mu nyata di tengah-tengah kami ya Tuhan. Bekerjalah lebih lagi malam ini. Kami mempersilahkan Engkau Tuhan. Jamah setiap hati, jamah setiap pribadi. Karena Engkau begitu mengasihi kami. Dan Engkau punya cara yang terbaik untuk memulihkan kami malam ini. Kami sungguh percaya ada kuasa pemulihan terjadi atas setiap umat. Kami tidak akan pulang sama seperti kami datang. Segala penyakit kami akan berakhir di tempat ini. Segala masalah ekonomi finansial kami akan terjadi terobosan malam ini. Keluarga kami, hubungan satu sama lain akan dipulihkan. Dan kami akan melihat bahwa kuasa-Mu nyata atas kami. Berfirmanlah Tuhan bagi setiap kami. Berbicaralah, sampaikan isi hati-Mu. Dan buat kami memahami firman-Mu. Dan lebih daripada itu, mampukan kami untuk melakukan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya siap dengar firman. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Siapa yang luar biasa? Angkat tanganmu. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya berterima kasih buat Bapak dan Ibu yang menjadi koordinator di tempat ini, yang sudah memberikan saya kesempatan untuk melayani Tuhan sekali lagi. Saya ingat tahun lalu saya juga diberi kesempatan untuk berkhotbah, dan hari ini Tuhan izinkan lagi bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Ya, saya merindukan Bapak Ibu sekalian ya. Setiap kali saya melihat postingan
rumah penyembahan, hati saya ada di sana. Dan puji Tuhan, Tuhan memberikan saya kesempatan bahwa apa yang saya rindukan hari ini, Tuhan bisa kasih saya waktu untuk bisa dapat menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Saya percaya ada restorasi, ada pemulihan malam ini. Saudara, dari awal pujian sampai akhir tadi, pujiannya itu semuanya kalau saya dapat simpulkan berbicara tentang restoration, tentang pemulihan. Sebab tadi ada pujian yang kita naikkan, ajaib Kau Tuhan. Dan malam ini saudara, sebuah pekerjaan roh yang luar biasa. Saya tidak ditanya oleh Ibu Foni apa temanya. Tetapi saya menyiapkan sebuah tema yang saya ambil di dalam Lukas pasal 17. Kita buka sama-sama. Ayat 11 hingga ayat yang ke-19. Tema malam ini adalah restoration of life. Hidup yang dipulihkan, pemulihan kehidupan kita. Mari kita lihat Lukas pasal 17, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-19. Dan terjadilah ketika dia menuju Yerusalem, dia melintasi perbatasan daerah Samaria dan Galilea. Ketika dia memasuki sebuah desa, ada 10 orang kusta menemuinya. Mereka berdiri dari jauh. Mereka berkata dengan suara nyaring, Yesus Tuhan, kasihanilah kami. Dia memandang dan berkata kepada mereka, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada para imam. Dan sementara mereka berangkat, mereka menjadi tahir. Kata tahir itu sembuh, pulih. Lalu seorang dari antara mereka ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, ia kembali kepada Yesus sambil memuliakan Elohim dengan suara nyaring, lalu sujud di hadapan kakinya dan mengucap syukur kepadanya. Ia adalah seorang Samaria. Yesus berkata, bukankah 10 orang yang telah menjadi tahir, di manakah yang 9? Tidak adakah yang kembali untuk memberikan kemuliaan kepada Elohim, kecuali orang asing ini? Yesus berkata kepadanya, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pemulihan secara sederhana definisinya ialah memperbaiki keadaan yang telah rusak menjadi lebih baik. Saya berdoa malam ini setiap kita yang hadir, apapun keadaan saudara, Tuhan akan pulihkan menjadi lebih baik. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Mengapa? Karena saya dan saudara punya Tuhan yang baik. Dan di dalam kebaikan Tuhan, Dia selalu punya rencana yang baik atas setiap kita. Tidak ada pernah Tuhan merancangkan segala sesuatu yang tidak baik dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Dan kalaupun hari ini Bapak Ibu sedang mengalami segala sesuatu yang kurang baik, yang tidak menyenangkan, yang mengecewakan, yang mendatangkan penderitaan, keputusasaan, saya percaya
Elohim masih merendah. Tuhan masih bekerja. Dan di dalam semuanya itu, Bapak Ibu akan melihat pelanginya Tuhan, pelangi kasihnya Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari kita lihat dari cerita 10 orang kusta ini. Saudara, di Israel penyakit kusta adalah salah satu penyakit yang sangat-sangat dibicarakan di dalam firman Tuhan, khususnya Perjanjian Lama. Tuhan mengatur tentang orang yang sakit kusta. Dan saya menemukan ada 3 fakta tentang orang kusta ini. Fakta yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang kena kusta, maka orang itu dianggap sebagai seorang yang kena kutuk. Itu di dalam pemahaman bangsa Israel. Jadi jika orang kena kusta, oh dia kena kutuk. Kutuk dari siapa? Dari Tuhan. Jadi fakta yang pertama saudara, status orang yang kena kusta, dia dianggap kena kutuk. Kita masuk pada Perjanjian Lama saudara. Itu pandangan Perjanjian Lama. Dan fakta yang kedua, karena dia kena kutuk itu berarti bahwa dia adalah orang yang berdosa. Sebab hanya orang yang berdosa saja yang kena kutuk. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan ketika seseorang kena kusta, maka dia dipandang oleh orang lain, ini orang kena kutuk. Kenapa kena kutuk? Karena dia berdosa. Dan saudara, fakta yang ketiga, karena dia kena kutuk, dia orang yang berdosa, maka penyakit kusta itu dianggap sebagai penyakit yang najis. Apa itu najis? Najis ialah sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kalau orang kena kusta ini menyentuh orang yang sehat, maka orang yang sehat itu juga dianggap najis. Itu sebabnya orang yang bersentuhan dengan orang kusta harus menyiapkan persembahan di Bait Elohim untuk menguduskan dirinya dengan membawa domba sebagai korbannya. Jadi ini 3 fakta yang saya temukan bagi orang yang kena kusta. Pertama, saya ulang, dia dianggap sebagai orang yang terkutuk. Yang kedua, dia dianggap sebagai orang yang berdosa. Dan yang ketiga, dia dianggap orang yang najis. Dan oleh karena 3 fakta ini Bapak Ibu bisa temukan dalam Perjanjian Baru, orang yang kena kusta tidak boleh hidup lagi dengan orang sehat. Dia harus dipisahkan dari keluarganya dan mereka harus dikumpulkan di luar kota, di perbatasan-perbatasan desa. Supaya apa? Supaya mereka tidak menajiskan keluarga mereka yang sehat. Jadi dari kesimpulan semuanya ini, bahwa orang yang kena kusta tidak lagi punya pengharapan apa-apa. Dia hidup diasingkan dari keluarga, hidup bersama orang kusta, tidak ada yang memperhatikan mereka. Mereka hidup di dalam kesendirian, bahkan mereka tidak lagi dianggap sebagai manusia. Mereka sebagai kaum yang sudah termarginalkan, kaum yang sudah terpinggirkan. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan betapa hidup mereka tidak ada lagi pengharapan. Mengapa saya harus tunjukkan tentang orang kusta ini?
Supaya Bapak Ibu bisa melihat tentang betapa luar biasanya penderitaan orang-orang yang kena kusta. Masalah yang mereka hadapi berat. Dan mungkin hari ini juga Bapak Ibu tidak kena kusta. Tetapi Bapak Ibu sedang duduk di tempat di mana Bapak Ibu berada. Tapi Bapak Ibu sedang memikul satu beban yang mungkin hari ini sepertinya tidak ada harapan, tidak ada jalan keluar, tidak ada orang yang mau tolong, tidak ada perhatian. Dan Bapak Ibu mengalami sebuah tekanan hidup yang berat. Atau mungkin Bapak Ibu berkata, Pak Pendeta, saya tidak ada masalah, puji Tuhan. Tapi paling tidak, Bapak Ibu mungkin bergumul tentang masa depan yang ingin Tuhan ubahkan. Amin. Tapi saya melihat wajah-wajahnya semuanya bersuka cita malam ini. Coba Bapak Ibu lihat kiri kanan dulu. Berikan senyum ya. Jangan tegang-tegang dengar firman. Tapi senyumnya penuh beban ini saya lihat ya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ending dari cerita ini bahwa orang kusta ini, 10 orang kusta ini akhirnya sembuh. Oleh sebab itu mari kita lihat bersama-sama apa yang membuat hidup mereka dipulihkan. Saudaraku yang kekasih, saya katakan bahwa 10 orang kusta ini sudah tidak lagi ada perhatian dari orang-orang sehat buat mereka. Tetapi hari ini kita menemukan satu kebenaran. Tadi saya sudah mengungkapkan tentang fakta. Saudara punya fakta hidup yang berat. 10 orang kusta punya fakta hidup yang berat. Tetapi di balik fakta itu ada satu kebenaran yang membuat saya dan saudara harus pegang. Bahwa Yesus selalu ada dalam setiap kondisi kehidupan setiap orang, di titik terendahnya, di mana dia melihat dan mendapati hidupnya bahwa faktanya begitu berat. Tetapi percayalah, kebenarannya menyatakan bahwa Yesus selalu ada dalam setiap fakta kehidupan saudara. Ada amin? Faktanya apa saudara? Yesus memperhatikan kita dan Yesus mau peduli dalam kehidupan kita. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang ajaib. Yesus pribadi yang luar biasa. Dia hadir di antara 10 orang kusta itu. Dan dia mau memperhatikan, dia mau care, dia mau peduli terhadap masalah dari 10 orang kusta ini. Saya percaya Yesus juga peduli. Dia mau care masalah saudara. Dia perhatikan setiap tangisan saudara. Bahkan Alkitab katakan, air mata saudara Tuhan tampung di kirbatnya. Amin. Tidak ada pernah satu tetes air mata kita jatuh tanpa diperhatikan Tuhan. Tuhan memperhatikan setiap air mata saudara. Nah saudara, kalau fakta Tuhan peduli terhadap saya dan saudara, kebenaran Tuhan peduli kepada kita, maka hari ini kita harus kembali untuk percaya kepada Tuhan. Apa yang harus saya dan saudara lakukan untuk menerima pemulihan dari Tuhan? Ada 3 hal yang saya dapati di sini. Yang pertama saudaraku, coba perhatikan di ayat yang ke-12. Saya bisa minta ditampilkan sekali lagi ayat ini. Saudara, ini yang harus saya dan saudara buat. Tuhan peduli, Tuhan sanggup, Tuhan mau untuk memulihkan saya dan saudara. Tuhan lebih daripada cukup untuk setiap kebutuhan kita, amin. Tuhan lebih daripada cukup untuk setiap sakit penyakit saudara. Tuhan lebih dari cukup untuk finansial saudara. Tuhan lebih daripada cukup soal makan dan minum saudara. Tuhan lebih cukup untuk memenuhi keperluan anak cucumu,
rumah tanggamu, bahkan Dia sanggup memulihkan akan pekerjaan dan usahamu. Ada amin. Tuhan saya dan saudara lebih cukup. Tetapi Tuhan mau melihat bagaimana reaksi kita saat kita datang kepada Dia. Nah, ayat 12 ini ada satu poin yang menarik di situ. Bapak Ibu perhatikan. Ketika Dia memasuki sebuah desa, ada 10 orang kusta menemuinya. Saudara garis bawahi, mereka berdiri dari jauh. Bapak Ibu, mengapa orang kusta tidak boleh dekat dengan guru? Mereka anggap Yesus karena mereka panggil Tuhan. Yesus Tuhan, mereka anggap guru. Mengapa mereka tidak dekat saja? Saudara, mereka menyadari siapa mereka. Mereka menyadari posisi mereka. Dan mereka tahu bahwa Yesus itu kudus adanya. Mereka respect, mereka hormat kepada Yesus. Sehingga mereka tahu dan mereka tidak mendekat. Mereka berdiri jauh dari Yesus oleh karena sakit mereka. Saudara, saya mengambil satu poin di sini. Kalau hidup kita mau dipulihkan Tuhan, hormati Yesus dalam hidup saudara. Amin. Saudaraku yang kekasih, kelihatannya sederhana menghormati Yesus. Tetapi banyak kali orang Kristen sulit melakukan hal ini. Mengapa sulit? Itu terbukti dari setiap aktivitas kita, saudara. Saya kasih contoh saja. Di dalam hal beribadah, banyak orang tidak menghormati Tuhan. Saya tadi masuk, saya melihat jemaat sudah hadir. Saya merasakan Tuhan, terima kasih. Jemaat di sini menghormati Tuhan. Boleh saudara berikan tepuk tangan buat saudara sendiri yang menghormati Tuhan. Karena ada begitu banyak orang Kristen, saudara, yang tidak hormat sama Tuhan. Cara kita menghormati Tuhan sederhana dalam ibadah. Kita datang berjumpa dengan Tuhan. Saudara tidak datang berjumpa dengan Ibu Foni dan semua tim yang hadir di sini. Saudara tidak datang hanya karena seorang pengkhotbah yang diundang dan punya karunia-karunia yang luar biasa. Saudara, perbaiki hati kita kadang-kadang. Kita lebih tertarik kepada pengkhotbahnya, kita lebih tertarik kepada karunia-Nya daripada kita tertarik sama pemberi karunia itu. Sehingga ketika hati kita tertarik kepada yang menjadi pemberinya, saudara, kita sudah tidak menghormati Tuhan di dalam hidup ini. Saudara, Tuhan tidak lihat apa yang di luar saya dan saudara. Dunia memang memandang kita, penampilan kita. Tetapi Tuhan selalu melihat sampai kedalaman hati kita. Amin. Tuhan lihat hati saudara. Itu sebabnya Nabi sekaliber Samuel, Tuhan tegur. Mengapa saudara? Karena Samuel melihat apa yang dilihat oleh matanya. Luar biasa anak-anak Isai ini. Mereka layak menjadi raja atas Israel. Tapi Tuhan langsung menegur Samuel dan berkata, Samuel, aku tidak melihat perawakannya, penampilannya, tapi aku lihat hatinya. Orang yang menghormati Tuhan, dia akan mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Tidak peduli siapa yang berbicara malam ini. Tidak peduli siapa yang hadir di dalam ibadah. Tapi saudara harus sadar, yang hadir itu Tuhan. Maka kalau kita mengutamakan Dia, maka kita akan berlomba-lomba untuk datang mencari Tuhan dengan kerinduan hati. Dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan saat kita berjumpa dengan Dia, kita akan tersungkur. Mengapa? Karena Dia kudus adanya. Kalau engkau menghormati Tuhan, maka tidak ada jalan lain penghormatan yang harus kita berikan pada Tuhan selain hidup dalam kekudusan.
Saudara, kita dituntut untuk kudus. Alkitab berkata, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong saya dan saudara. Amin. Tetapi yang menjadi pemisah saya dan saudara ialah pelanggaran kita. Disinilah Tuhan menuntut saya dan saudara untuk tidak kompromi dengan segala keadaan yang berhubungan dengan dosa. Kita harus berkata ya kepada kebenaran dan kita harus juga berkata tidak terhadap ketidakbenaran. Disinilah Tuhan melihat apakah kita menghormati Dia atau tidak. Jangan karena teman, jangan karena keluarga, jangan karena sahabat. Pada akhirnya kita mengorbankan identitas kita sebagai anak Tuhan. Kita mulai kompromi dengan dosa. Kita mulai kompromi dengan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Mungkin orang tidak tahu. Saudara, mungkin orang tidak tahu. Tapi ketika engkau berdoa dan masih ada dosa dalam hidupmu, maka Tuhan tidak akan pernah dengar doamu. Oleh sebab itu kekudusan adalah salah satu daripada apa yang kita pelajari dari orang-orang yang sakit kusta ini. Mereka respect, hormat kepada Yesus. Mereka tahu bahwa mereka tidak boleh mendekat. Dan sini memberikan kita pelajaran, Tuhan ampuni dosaku. Setiap hari saudara harus belajar minta pengampunan Tuhan. Mengapa? Karena saya dan saudara punya potensi di dalam hari-hari hidup kita. Kadang-kadang kita tanpa sadar kita telah menyakiti Tuhan. Kita tidak mengutamakan Tuhan. Dan mari saudara kita rendahkan hati kita untuk kita hidup di dalam kekudusan. Amin. Berapa banyak saudara yang berkata, Tuhan aku mau hidup dalam kekudusan. Mari lambaikan tangan saudara. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Raja kita. Saya percaya Tuhan dengar orang-orang yang hidup berkenan kepadanya. Amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, saya menemukan apa yang dilakukan oleh orang kusta ini, 10 orang kusta ini luar biasa. Saudara perhatikan ayat yang ke-13. Mereka berkata dengan suara nyaring, Yesus Tuhan, kasihanilah kami. Saudara, mungkin kita berpikir begini, kalau baca ayat ini, oh karena mereka berdiri jauh, jadi mereka harus berteriak dengan suara nyaring. Tetapi Roh Kudus memberikan saya pengertian berbeda. Begini, mereka sudah tidak tahan dengan kusta mereka. Ini waktunya. Mereka mau dipulihkan. Itu sebabnya mereka berseru dengan seruan yang luar biasa kepada Yesus. Dan ini berbicara soal prayer, tentang doa. Saudaraku yang kekasih, saudara tidak akan pernah mengerti doa yang sungguh-sungguh sebelum saudara pada titik terendah dalam hidup saudara. Kalau keadaan saudara baik, saudara berdoa, iya berdoa. Tapi saudara tidak pernah mengerti doa seruan di mana saudara benar-benar membutuhkan Tuhan. Sampai satu kali waktu ketika Tuhan membawa saudara pada titik terendah di dalam hidup saudara. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong saudara selain Dia. Baru saudara mengerti arti daripada sebuah seruan di dalam doa. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 ayat 3 saya ingin dibukakan buat kita. Ada seorang raja bernama Raja Hizkia. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 ayat 3 sampai ayat 3. Saudara, Raja Hizkia ini ada seorang raja yang takut akan Tuhan. Tetapi dia jatuh sakit. Jadi saudara, kita ikut Tuhan juga pasti kita alami masalah. Ini raja yang sangat cinta Tuhan, tetapi jatuh sakit. Lalu seorang nabi yang bernama Nabi Yesaya datang kepadanya, menjenguk dia dan menyampaikan firman Yahweh kepada dia. Dan firman itu jelas bahwa begini,
berpesanlah kepada keluargamu, karena engkau tidak akan hidup, melainkan apa saudara? Mati. Orang Manado bilang tit. Sudah titik. Kalau masih koma boleh Jo. Ya. Tapi kalau sudah titik, tit. Kalau dimonitor Bapak Ibu. Kalau dia masih begini Jo, syukur puji Tuhan. Tapi kalau dia sudah garis datar, tit. Sudah Jo. Sotena harapan orang Makassar bilang. Ya. Kalau Tuhan berfirman pasti apa? Jadi. Tuhan bilang kepada Hizkia, pergi Jo senang-senang sama keluargamu. Buatlah wasiat warisan untuk keluargamu. Kasihlah kata-kata. Engkau tidak akan sembuh. Saya mau tanya. Kalau dokter sudah vonis orang seperti ini. Bahwa 3 bulan lagi dia akan meninggal. Saudara percaya dia meninggal? Belum tentu. Maaf ya para dokter yang hadir. Karena yang memegang nafas hidup adalah Tuhan. Amin. Semua setuju? Setuju. Dokter bisa memvonis, tetapi dia yang mempunyai hidup yang menentukan. Dokter bisa bilang kamu kanker stadium akhir, tetapi Tuhan saya bisa berkata saya sembuh. Saudara percaya enggak? Percaya. Tetapi kalau Tuhan yang bilang, siapa yang di atas Tuhan lagi? Tidak ada. Tidak ada di atas Tuhan. Dia di atas segalanya. Kalau dia bilang kamu sakit tidak akan sembuh dan mati, pasti mati. Tetapi ini dia. Ketika Hizkia mendengar statusnya, apa yang Tuhan nubuatkan, ayat yang berikut, ayat 2. Saudara perhatikan. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke dinding dan berdoa kepada Yahweh dan ia berkata, aku berdoa kepadamu ya Yahweh, ingatlah bagaimana aku telah hidup di hadapanmu. Ini berbicara tentang tadi kekudusan. Kalau saudara tidak pernah hidup kudus, saudara tidak pernah hidup setia dan taat sama Tuhan, kita tidak ada dasar untuk kita bisa ingatkan Tuhan. Apa dasarnya? Hizkia bilang, Tuhan, ingatlah. Saudara, seorang manusia ciptaan dalam doanya mengingatkan penciptanya. Bisakah saudara berdoa seperti itu? Bisa. Bisakah saudara ingatkan Tuhan tentang apa yang saudara buat? Bisa. Kalau benar-benar saudara hidup sungguh-sungguh di dalam kekudusan dan ketaatan dan kebaikan serta kesetiaan, saudara bisa berdiri di hadapan Elohim yang kudus. Saudara ingatkan Tuhan, Tuhan, ingatlah akan apa yang aku buat bagimu. Salah, tidak salah. Apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Tetapi mengapa kita harus mengingatkannya? Karena kita butuh kekuatan untuk berdiri di atas bangunan iman kita. Amin. Saudara, dia bilang begini, ya Yahweh, ingatlah bagaimana aku telah hidup di hadapanmu dalam kebenaran dengan hati yang saleh. Aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Saudara garis bawah itu, lalu menangislah Hizkia dengan terseduh-seduh. Disinilah Hizkia mengerti arti doa yang sebenarnya. Ketika saudara ada masalah, seharusnya saudara bersyukur. Karena saudara akan tahu arti doa yang sebenarnya. Amin. Kalau saudara ada problem, baru saudara tahu arti Tuhan buat hidup saudara. Ketika saudara ada sakit, penyakit, baru saudara tahu artinya doa yang sungguh-sungguh itu bagaimana.
Ketika saudara ada di titik terendah, mau makan saja susah, mau bayar ini susah. Dan saudara lihat tidak ada jalan, baru saudara mengerti satu-satunya jalan cuma di atas. Disitulah baru saudara mengerti arti doa. 10 orang kusta ini mengerti tentang arti seruan. Mengapa? Karena mereka sudah tidak tahan lagi dengan masalah mereka. Mereka sudah capek, mereka sudah bosan, mereka ingin hidup normal, mereka ingin terlepas. Dan saya tahu juga, setiap kita juga punya kerinduan seperti itu. Saudara ingin sesuatu yang saudara gumuli selesai. Itu sebabnya masuklah di dalam seruan kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti berdoa, ada amin. Ada amin umat Tuhan. Jangan pernah berhenti berseru kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu mendengar seruan kita. Tuhan tidak pernah menutup telinganya atas saya dan saudara. Mazmur 18 ayat 7. Daud berkata kepada kita seperti ini. Mazmur 18 ayat 7. Dalam kesesakan aku berseru kepada Yahweh. Dan aku berseru kepada Elohimku. Dia mendengar seruanku dari baitnya. Dan seruanku sampai di hadapannya. Bahkan hingga ke telinganya. Saudara, kadang-kadang kita berdoa 1 minggu, 1 bulan. Tuhan belum jawab, kita mulai lemah. Kita mulai putus asa. Ada di antara kita seperti itu. Kok Tuhan tidak dengar? Saudara, doa itu harus berseru. Saudara, berseru itu bukan kata-kata yang sederhana. Tetapi saudara harus melepaskan energi iman saudara. Saudara harus melepaskan kesungguhan saudara. Saudara harus melepaskan penyerahan hidup saudara kepada Tuhan. Doa yang sungguh-sungguh. Doa yang harus saudara naikkan dengan tidak jemu-jemunya. Mau minggu ini Tuhan tidak jawab. Mau bulan ini Tuhan tidak jawab. Mau tahun ini Tuhan tidak jawab. Percayalah waktu Tuhan, waktu yang terbaik buat kita. Amin. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik buat kita. Tugas kita ialah berseru. Tugas Tuhan ialah mendatangkan jawaban atas setiap keadaan kita. Jangan kita ngatur dia. Tugas kita berseru. Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego, secara khusus Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka berseru, kalau Tuhan tidak menolong kami hari ini, maka ya Raja, kami tidak akan menyembah patung. Saudara, mereka berseru di dalam sebuah seruan. Mereka tahu bahwa api di depan mereka. Kalau mereka tidak sembah patung yang dibuat Nebukadnezar, maka api bagian mereka. Tetapi mereka berseru kepada Elohim yang hidup. Sekalipun mereka dibuang ke dapur api itu. Tetapi Tuhan nyata di dalam pergumulan itu. 3 orang dibuang. Tetapi yang kelihatan 4 orang. Hari ini saya mau bilang, di dalam seruanmu ada Tuhan menemani engkau. Tuhan akan menguatkan hatimu. Tuhan akan memberikan kepadamu bahu yang kuat. Tuhan akan mendatangkan penghiburan kepadamu. Dan oleh rohnya dia akan memberi hikmat kepadamu. Sehingga di dalam perjalanan engkau menghadapi masalah, kau akan keluar sebagai pemenang. Amin saudara. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Jangan pernah berhenti berdoa. Mari bilang samping kiri kananmu. Jangan pernah berhenti berseru. Tetaplah berseru. Tetaplah berdoa. Amin. Tuhan Yesus mendengar kita. Saya akan akhiri di poin yang ketiga. Dan setelah itu saya mau berdoa buat saudara. Poin yang ketiga,
ayat yang selanjutnya. Yesus merespon mereka, dengar baik. Waktu engkau hidup kudus, engkau berseru dengan sungguh-sungguh, ada respon dari sorga buat saudara. Ayat yang ke-14. Dia memandang dan berkata kepada mereka, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada para imam. Dan sementara mereka berangkat, mereka menjadi tahir. Haleluya. Saya tutup dengan yang ketiga. Bahwa saudara mau dipulihkan, saudara harus benar-benar percaya dan melakukan apa yang Tuhan firmankan. Amin. Maunya 10 orang kusta ini, saya punya waktu tinggal 9 menit. Yesus datang menjamah mereka. Saudara kan mau begitu. Kita anak Tuhan maunya begitu. Kalau ketemu hamba Tuhan, mau hamba Tuhan itu tumpang tangan. Saudara mau tumpang tangan atau tumpang apapun tidak menjadi penting. Amin. Betul tidak? Betul. Karena kita berpikir dengan penumpangan tangan, maka mujizat terjadi. Yesus kadang tidak buat seperti itu. Tetapi Yesus bilang, go, pergilah, lakukanlah firman. Apa firman itu? Tunjukkanlah dirimu kepada imam. Saudara, yang menyatakan orang kusta itu tahir siapa? Imam. Nah, orang kusta ini melihat dirinya masih kusta, bagaimana dia mau menuju imam untuk perlihatkan bahwa dia sudah sembuh. Disitulah Tuhan ajar 10 orang kusta untuk trust dan faith, tentang kepercayaan dan iman. Hari ini Tuhan ajarkan kita. Apakah saya dan saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Berapa banyak firman yang kita sudah dengar setiap hari Kamis? Berapa banyak pewahyuan dari hamba-hamba Tuhan buat kita? Saudara, firman itu bukan cuma enak saja kita dengar. Kalau saudara diberikan hadiah sebuah mobil Ferrari yang begitu luar biasa, dengan kecepatan, dengan semua teknologi yang canggih. Tetapi kalau saudara tidak pernah ada di dalamnya dan mencobanya, saudara tidak akan mengerti tentang hebatnya sebuah mobil Ferrari. Hari ini saudara tahu tentang firman. Saudara percaya tentang firman. Tetapi hanya sebatas tahu dan percaya, maka saudara tidak akan pernah mengalami kehebatan firman. Amin. Iblis tahu firman, iblis juga percaya firman. Tetapi iblis tidak pernah taat untuk melakukan firman. Jadi kesimpulannya, kalau kita cuma tahu, kita cuma percaya dan tidak taat, apa bedanya kita dengan si dia itu? Tetapi Tuhan bilang, go, pergilah, lakukan apa yang aku katakan. Dan saudara perhatikan, saya akhiri di sini. Waktu mereka melangkah dalam ketaatan, mujizat terjadi. Pemulihan dari sorga terjadi atas mereka. Orang yang hidup dalam kekudusan, orang yang berseru dengan sungguh-sungguh, dan orang yang percaya firman, dan melangkah untuk taat. Maka sementara saudara sedang melangkah dalam ketaatan, Tuhan mendatangkan pemulihan atas setiap saudara. Boleh tepuk tangan, kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saudara, saya percaya saudara pulang pasti dipulihkan Tuhan. Amin. Mari kita berdiri, saudaraku. Saya minta beberapa waktu untuk mendoakan saudara. Mari tundukkan kepala saudara. Seberapa berat tantangan yang sedang saudara hadapi? Yesus tidak pernah berubah. Dulu dia tolong 10 orang kusta. Maka malam ini dia juga pasti tolong saudara. Perbaiki hidup kita. Tuhan, ampuni saya. Saya mau hidup dalam kekudusan Tuhan. Hargai dia, utamakan dia di dalam hidupmu. Dan katakan, Tuhan, saya tidak mau menyerah lagi.
Saya mau berseru terus sampai Tuhan menolong saya. Jangan pernah berhenti berseru. Ingatkan Tuhan bahwa Dia Tuhan yang baik. Ingatkan Dia akan janji-janjinya. Bukankah Engkau Tuhan yang berfirman bahwa Engkau penyembuh? Oleh bilur-bilur-Mu aku sembuh. Maka malam ini aku ingatkan Engkau Tuhan. Sembuhkanlah aku. Bukankah Engkau Tuhan yang mengangkat menjadi kepala dan bukan ekor? Angkatlah hidupku Tuhan. Pulihkanlah ekonomiku, finansialku. Pulihkanlah bisnisku. Ingatkanlah dia saudara. Bukan karena Tuhan itu tidak tahu. Tetapi waktu saudara mengingatkan, saudara juga mengingatkan diri saudara sendiri. Bahwa engkau punya Tuhan yang luar biasa. Biarkan malam ini Tuhan mengalir di tempat di mana saudara berada. Haleluya. Percayalah kepada apa yang Yesus katakan. Dan tekadkanlah hatimu. Bulatkanlah niatmu. Tuhan, aku sering gagal dalam mentaati firman-Mu. Maka malam ini Tuhan, aku mau belajar untuk taat. Sungguh-sungguh taat Tuhan. Sebab ketaatan itulah yang mendekatkan aku dengan mujizat-Mu. Ketaatan itulah yang membuat aku mengalami pertolongan-Mu. Haleluya. Yesus, saudara angkat dua tangan-Mu. Dia sedang menyembuhkan beberapa saudara yang sakit hari ini. Yang sakit pinggang Tuhan sembuhkan in Jesus name. Yang ada tumor Tuhan lenyapkan in Jesus name. Yang sakit migrain kepala di dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Dan saya berdoa yang sakit lambung, sakit mah, saya berdoa dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Saya berdoa yang sedang mengalami sakit pada lehernya, saya berdoa in Jesus name engkau disembuhkan. Jesus, Jesus. Saudara yang sakit yang saya sebutkan tadi, letakkan tangan di dada saudara malam ini. Saudara tidak perlu maju malam ini. Tuhan yang mendatangi saudara. Percaya Tuhan penyembuh. Kalau ada engkau saraf kejepit, tulangmu sakit, ada pengapuran di lututmu, persendianmu sakit, asam urat, kolesterol, diabetes, darah tinggi, hipertensi. Malam hari ini Tuhan mau menyembuhkan semuanya. Angkat dua tanganmu dan berseru kepada Dia malam ini. Masing-masing berseru, bukan suara saudara, katakan Tuhan, aku pengen sembuh Tuhan. Tuhan, aku pengen Tuhan disembuhkan. Mari buka suaramu sebelum saya berdoa. Nyatakan imanmu kepada Dia. Dia ada di sini. Dia sedang menjamah satu persatu malam hari ini. Haleluya. Yes. In Jesus name, in Jesus name. Terus berdoa, jangan pernah berhenti. Lepaskanlah doamu, lepaskan imanmu malam ini. Jesus, Jesus, Jesus. Ada kanker, ada tumor, ada miom, dalam nama Yesus saya juga berdoa untuk itu. Katakan itu di hadapan Tuhan. Kuasa Allah sedang turun atasmu. Tuhan sedang menjamah satu persatu malam hari ini. In Jesus name. In Jesus name. Ya Yesus. Hari ini saya mengangkat tangan dan berdoa. Untuk semua sakit umat-Mu Bapa. Sakit kepala, migrain, hipertensi. Sakit diabetes. Sakit kolesterol. Asam urat, saya berdoa. Di dalam nama Yesus Tuhan lepaskan atas umat-Mu. In Jesus name. Semua sakit terlepas. Dan saya berdoa untuk setiap sakit mah.
anxiety, saya berdoa. Ada prostat, ada ginjal, ada lambung, ada mah. Saya berdoa malam hari ini. In Jesus name, saya lepaskan segala penyakit itu pada tubuh umat-Mu. Dan saya berdoa jika ada persendian tubuh yang sakit, ada pengapuran di lutut. Dan hari ini Tuhan, ada saraf yang kejepit. Saya berdoa, di dalam nama Yesus Tuhan lepaskan umat-Mu. Dan biarlah Tuhan bebaskan mereka dari semua kutuk sakit penyakit ini. Saya patahkan di dalam nama Yesus semua kutuk penyakit dilepaskan atas umat Tuhan. Semuanya dibebaskan dari sakit. Mereka pulang di dalam kesembuhan yang dari Tuhan Yesus. Dan hari ini saya berdoa untuk setiap ekonomi umat-Mu. Setiap finansial, keuangan, usaha, bisnis dan pekerjaan umat-Mu. Saya berdoa, biarlah Elohim Abraham, Ishak dan Yakub turun dan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Ada terobosan yang terjadi. Ada terobosan keuangan finansial terjadi. Terima di dalam nama Yesus. Atas setiap usahamu, atas setiap bisnis pekerjaanmu, terbukalah Tuhan mendatangkan berkat melimpah atasmu. Setiap apa yang engkau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Dan hari ini saya berdoa bagi setiap rumah tangga yang sedang dalam masalah, ada hubungan yang tidak harmonis, suami dan istri, orang tua dan anak. Hari ini saya berdoa, damai sejahtera dari Elohim turun atas keluargamu. Dipulihkan hubunganmu, disentuh relasimu, keluargamu bahagia, anak-anakmu diberkati, rumah tanggamu diberkati, masa depanmu gilang gemilang. Tuhan memberikan masa depan yang terbaik buatmu. Mari angkat dua tangan saudara. Ajaib kau Tuhan, kita nyanyikan pujian ini. Mari kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Hatiku percaya Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang luar biasa. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Saudara Bapak Ibu bangkit berdiri. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Amin. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih Yesus tidak pernah pergi dari kita. Amin. Haleluya.
Tuhan saja katakan akan pernah berubah. hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya. Bisa serahkan haleluya. Lebih dahsyat lagi haleluya. Siapa percaya Tuhan kita baik? Bisa lambaikan tangannya, jempolnya. Katakan Tuhan Yesus baik. Lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus. Haleluya, musik memuji Tuhan. Katakan sama-sama. Setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Jempolnya dong. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Jempolnya dong, tinggi-tinggi angkat. Tuhan Yesus baik, Yesus baik. sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Lebih lagi, katakan. kesudahan. Kasih-Mu Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Jempolnya dong mana? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Selama-lamanya Lebih lagi, Yesus baik. lebih dong jempolnya buat Yesus. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Jemaat Tuhan saja katakan. Sungguh amat baik, yes. Lebih kuat dong, lebih keras lagi buat Yesus. Lebih lagi katakan. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lama. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya.